Jemaat Tuhan, kita akan memulai pada jam ini. Kita tunduk kepala dan sembahlah Tuhan beberapa saat. Ibadah ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Curahkanlah dari surga sinar awan kemuliaan, mengurapi ibadah ini, serta memimpinnya dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba. Amin. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan
Engkau adalah Allah yang sangat mulia, Allah yang sangat besar, Allah yang sangat dahsyat, yang berkuasa atas segala apapun Tuhan. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan permata kita yang tidak tergantikan dengan apapun. Terima kasih.
Bapa, kami telah mempersembahkan puji-pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya semua persembahan pujian itu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Kami naikkan pujian itu dengan hati yang hancur, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang rindu untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Terimalah puji-pujian kami sebagai dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan diam sejenak untuk mendengarkan firman, dan kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu memberikan kepada kami iman yang kokoh di dalam Tuhan, untuk kami menghadapi semua persoalan yang sementara menimpa dunia, menimpa negara dan bangsa kami, menimpa masyarakat kami. Tuhan Roh Kudus, tolonglah kami, urapi firman dan berbicaralah kepada kami. Anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, di tengah situasi dan kondisi dunia pada hari ini sungguh menakutkan kita semua. Dan kita sudah tahu tuh, virus corona telah mengguncangkan dunia. Di mana-mana di belahan bumi ini ribuan orang telah meninggal oleh karena virus corona ini. Masuk ke Indonesia dan bangsa kita sendiri mulai menghadapi situasi dan kondisi yang sedemikian berat, ketakutan yang tak terhingga. Di mana-mana kita mendengar dari berita TV tentang bagaimana kerjanya, jalannya, ganasnya virus corona ini. Nah, di tengah situasi seperti ini, apa kata firman Tuhan kepada kita pada jam ini? Mari kita bersama-sama melihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. 3 ayat saya baca buat kita semua. Dari ayat 27, 28 dan 29. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dari pembacaan ini menerangkan kepada kita situasi dan kondisi murid-murid pada zaman itu, di mana dalam situasi ini Petrus beserta dengan teman-temannya sementara ada di satu danau yang namanya Danau Tiberia atau Danau Galilea. Bahwa sebelum mereka menyeberang danau ini, mereka melihat mukjizat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, Tuhan lakukan, bukan saja kepada ke-12 muridnya, tapi kepada ribuan orang pada waktu itu. Dicatat ada 5.000 orang laki-laki, belum lagi terhitung perempuan dan anak-anak. Sedemikian banyak, kurang lebih 15.000 sampai 20.000 orang banyaknya. Lalu Yesus memberi makan kepada mereka dengan 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan saja, dengan 5 roti dan 2 ikan dapat dimakan 15.000 sampai 20.000 orang. Itu satu mukjizat yang sedemikian besar. Sesudah peristiwa itu, Yesus menyuruh orang banyak itu pergi dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kemudian Yesus menyuruh ke-12 muridnya menyeberang Danau Galilea, dan Yesus sendiri ke gunung untuk berdoa di sana. Lalu kita melihat apa yang terjadi dalam perjalanan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Mereka pasti mencari terakan kepada satu dengan yang lain,
bahwa Yesus Tuhan itu tuh hebat, luar biasa. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Bayangkan, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sedemikian banyak orang makan. Bahkan masih ada sisa lagi 12 bakul banyaknya. Mereka ceritakan tentang kuasa mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan kita lihat di sini, iblis datang dengan kuasanya. Iblis ingin untuk mengambil alih situasi itu. Iblis tidak mau supaya murid-muridnya menceritakan tentang nama Yesus. Iblis tidak suka murid-murid berbicara tentang anak Allah yang hidup. Iblis tidak suka mendengar tentang kuasa daripada Yesus. Itu sebabnya kita lihat di sini, iblis mendatangkan angin sakal, angin topan yang sedemikian dahsyat, serta ombak dan gelombang yang sedemikian tinggi. Dan seketika itu juga murid-murid lupa, murid-murid tidak mengingat lagi tentang kuasa daripada Tuhan. Yang mereka alami adalah ketakutan yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan tenggelam di danau ini. Di tengah kegelapan yang luar biasa, siapa yang menolong kita? Ketakutan yang luar biasa yang terjadi. Murid-murid yang lain yang tadinya mereka menyembah Tuhan, memuliakan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat manusia, anak Allah yang hidup, mereka telah lupa itu. Roh ketakutan datang menghinggapi mereka. Situasi hari ini, walaupun kita tidak masuk dalam gelombang danau Galilea, tetapi fenomena yang terjadi hari ini sungguh-sungguh menakutkan dunia. Virus corona telah menjelajah dunia. Bahkan kita melihat hari ini ada 4 negara besar di mana virus corona ini menguasai ribuan, puluhan ribu orang. Nomor 1 adalah Amerika, kemudian yang kedua Cina, yang ketiga Italia, dan yang keempat adalah Indonesia. Bangsa kita sudah puluhan ribu orang yang kena virus ini. Dan ketakutan sedemikian besar melanda bangsa kita, termasuk gereja Tuhan pada hari ini. Jemaat Tuhan mulai bingung bagaimana kita hidup. Mereka yang bekerja, mereka sekarang menangis. Dari mana kita makan? Sudah dihentikan, tidak boleh bekerja, hanya kerja di rumah. Ya, kalau mereka sebagai pegawai kantor, itu tidak menjadi persoalan. Tiap bulan menerima gaji. Tapi bagaimana dengan mereka yang boleh dikatakan sebagai pekerja kasar? Apa yang mereka makan? Susah, sengsara. Apalagi dalam hal ini beberapa kota besar telah menghentikan buat aturan di mana tidak boleh keluar kota, tidak boleh pergi ke kota-kota lain, tinggal saja di rumah. Ini sangat menakutkan. Saudara sekalian, saudara jemaat yang Tuhan kasihi, ketakutan ini juga datang melanda kita semua. Gereja Tuhan di mana saja, gereja-gereja besar kecil sudah menutup pintu, tidak boleh ibadah pada hari Minggu. Oleh karena apa? Takut dan takut. Roh ketakutan ini sebentar melanda kita semua. Saudaraku, seperti yang dialami oleh murid-murid di danau Tiberia atau danau Galilea. Ombak dan gelombang menerpa, angin topan datang melanda murid-murid sudah tidak berdaya. Roh ketakutan melanda mereka. Siapa yang menolong? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, di tengah situasi itu, apakah Yesus lupa mereka? Lihatlah, jam 3 dini hari Yesus datang dan lewat. Dan bagaimana dengan sikap murid-muridnya? Mereka menganggap itu hantu. Tapi Yesus berkata, inilah aku, jangan takut. Atau jangan takut, inilah aku. Tiba-tiba mereka semua diam. Dan Petrus bertanya, benarkah engkau Yesus? Kalau engkau Yesus Tuhan kami, suruhlah aku berjalan bertemu dengan engkau. Lalu apakah Yesus berkata, tidak. Yesus berkata, janganlah engkau. Dan lihatlah, Petrus, ombak dan gelombang menerpa, angin topan menerpa. Dia tidak melihat lagi ombak dan gelombang itu, angin topan yang dahsyat itu. Dia tidak melihat lagi. Tapi Petrus turun dan berjalan di atas gelombang yang dahsyat itu.
Dalam ayat yang ke-39 saya baca lagi kepada kita semua saudara-saudara sebagai ayat renungan kita pada hari ini. Bagaimana Petrus bertindak. Dalam ayat yang ke-39, bukan 39, ayat yang ke-29. Kita lihat di sini. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin, saudaraku. Di tengah gelombang dunia, di tengah gelombang danau Tiberia itu, Petrus tidak melihat lagi itu. Tapi Petrus turun dari perahu dan datang kepada Yesus. Berjalan di atas gelombang yang dahsyat itu. Berjalan menghadapi angin topan yang begitu dahsyat. Datang kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari iman Petrus. Bahwa Petrus tidak melihat lagi gelombang yang sedemikian dahsyat. Petrus tidak melihat lagi angin topan yang sedemikian dahsyat yang hendak menenggelamkan perahu mereka. Tidak melihat lagi, tapi memandang kepada Yesus, mendengar suara Yesus. Yesus berkata, datanglah. Dengan iman dia turun dan berjalan di atas gelombang. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, orang sedemikian takut. Apalagi kita mendengar mereka yang sakit corona pergi ke rumah sakit di Banten. Ketika mereka masuk ke sana, tidak ada perawat yang datang merawat mereka. Saking takutnya sehingga mereka mati karena tidak makan, karena kelaparan. Karena para perawat takut jangan sampai mereka kena corona itu. Dan ketakutan ini melanda kita semua pada hari ini. Berjabat tangan saja tidak boleh. Berkomunikasi saja kita harus jarak 1 sampai 2 meter. Di manakah kuasa Tuhan itu? Lihatlah Petrus, dia turun dan berjalan di atas gelombang tasik Tiberia. Hal yang sama kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memiliki iman seperti Petrus. Mari kita berjalan di atas virus corona. Amin. Saudara-saudara, inilah iman. Kalau kita takut dan gentar, kita akan kena penyakit itu. Tapi berbahagialah mereka yang memandang Yesus. Mereka akan berjalan di atas gelombang virus corona. Gelombang ketakutan itu, kita akan berjalan di atasnya. Dan kita pasti bertemu dengan Yesus. Bersama Yesus, kita akan melompat tembok. Bersama Yesus, kita akan berjalan di atas gelombang-gelombang danau Tiberia. Bersama Yesus, kita akan berjalan di atas gelombang virus corona yang sementara melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita supaya iman kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Dia. Obat yang paling dahsyat, obat dunia sekarang ini mengerikan, tidak menyembuhkan. Memang kita melihat ada sedikit orang disembuhkan, tapi sesungguhnya obat yang mujarab, obat yang dahsyat. Pandanglah kepada Yesus, datanglah kepada Dia dengan penuh iman, dan percayalah Tuhan akan melindungi kita. Tuhan menyingkirkan semua penyakit yang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang kekal kudus, kami sadar roh ketakutan sementara melanda. Dan ini adalah cara iblis. Iblis mencoba mendatangkan penyakit ini, virus corona ini, melanda dunia, melanda Indonesia, melanda gereja Tuhan pada zaman ini. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan tidak datang kepadamu. Persis seperti yang terjadi di tengah murid-murid. Ketika mujizat besar, 5 roti 2 ikan dapat dimakan, lebih dari 15.000 bahkan sampai 20.000 orang. Dengan mujizat itu, 5 roti 2 ikan dapat dimakan, bahkan masih sisa 12 bakul banyaknya. Ya Bapa di dalam surga. Dan dengan mujizat itu, murid-murid menyembah, memuji, memuliakan, mengagungkan nama di atas segala nama, nama Yesus, Anak Allah yang hidup itu. Dan iblis tahu itu,
Itu sebabnya mendatangkan ombak dan gelombang yang dahsyat di Danau Tiberias hendak menenggelamkan perahu murid-murid. Tapi syukur kepada Tuhan, di tengah situasi itu Yesus datang dan menolong. Dan hari ini kami belajar iman daripada Petrus. Ketika dia mendengar Yesus berkata, datanglah, datanglah. Dengan iman Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas gelombang danau yang bergelora di Danau Tiberias. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan jemaat-Mu, kami semua sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami berdiri teguh. Kami berjalan di atas ombak dan gelombang virus corona. Kami memandang kepada Yesus. Kami datang kepada Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas semua penyakit apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Ketika kami datang, Tuhan menolong kami. Dan kami percaya sungguh bahwa fenomena virus corona ini akan dihancurkan oleh kuasa Yesus, oleh karena anak-anak Tuhan datang kepadamu. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa di dalam surga. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat GKN Ebenezer Semarang. Tanamkan dalam hati mereka iman yang teguh di dalam Engkau, iman yang tidak menggoyahkan kehidupan mereka, iman yang memandang kepada Kristus dan setia kepada Kristus, taat kepada Kristus, menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Tuhan pasti menolong anak-anak tebusan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, bahwa ribuan orang telah mati karena penyakit ini, karena virus ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, angkatlah virus corona ini dari bangsa kami, bahkan dunia ini, agar dunia ini kembali kepada-Mu ya Bapa. Dunia ini percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Sekalipun manusia berusaha dengan berbagai-bagai macam obat untuk menghentikan virus corona ini, tapi ya Tuhan tidak mampu. Karena itu kami datang kepada Bapa, nyatakan kuasa-Mu di tengah dunia hari ini, di tengah bangsa dan negara kami. Angkatlah virus corona ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan rumah Tuhan ini dan kembali kita ke rumah masing-masing. Bukalah tanganmu menengadah ke surga dan terima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, tubuh, jiwamu terpelihara sempurna tanpa celah hingga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin.